Mari, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih pada sore menjelang malam ini kami masih bisa ikut dalam ibadah Zoom. Kami percaya ini adalah kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Kau layakkan kami. Kau sucikan dan kuduskan kami. Kau ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak menerima sabda Tuhan. Dan urapi lidah bibir hamba juga apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau Tuhan. Termasuk juga jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Semuanya Kau urapi. Sehingga pada saat mendengar firman Tuhan, sungguh akan tertanam dalam hati yang paling subur dan berakar dengan kuat dan berbuah dengan lebat. Kami serahkan Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan ini ke dalam tangan Kau dan siap hamba melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Sahabatku yang terkasih, lambaikan tangan, shalom. Buka kamera kalau boleh. Ya, shalom ya, bahwa kita hari ini boleh bersukacita, boleh menikmati apa yang dikatakan bahwa kalau kita berkumpul, kita memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya ada satu terobosan yang baru. Amin. Siapa yang percaya ada terobosan yang baru ketika kita mengangkat pujian pada Tuhan? Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya mau membawakan satu tema, bahwa tema hari ini firman Tuhan berkata, perkataannya telah digenapi. Ya, perkataannya telah digenapi. Jadi Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, tapi saya tidak akan membaca semuanya. Bahwa kita akan menyimak firman Tuhan hari ini berdasarkan apa yang dikatakan pagi-pagi benar. Mulai dari ayat 1 ya, mulai dari ayat 1. Pagi-pagi benar. Hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di dalam ayat 2 berkata, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ayat 3 berkata, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sahabatku yang terkasih, itu menjadi semua panik. Yang dikatakan murid-murid pada pagi-pagi benar yang datang ke kuburan untuk mau rempah-rempahkan mayat dari Tuhan Yesus itu. Yang keempat, ayatnya, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5-nya, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Sahabatku yang terkasih, ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa. Kan biasanya kan orang yang pada umumnya kalau sudah mati, ya pada waktu itu kan belum mengerti tentang kebangkitan, maka itu dia bingung kenapa bisa tidak ada. Nah di sini di dalam ayat 6 sampai ayat 7, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ini adalah Tuhan Yesus ya kepada kamu. Ketika yaitu Yesus masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini ditegaskan lagi bahwa ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Artinya Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika Yesus masih di Galilea. Maka ayat 7-nya dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mulailah pada saat itu para wanita yang datang ke kuburan itu teringat akan perkataan Yesus. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita masing suasana Paskah. Amin. Kita masing merasakan beberapa hari kita merayakan Paskah, betapa bangganya, betapa bahagianya bagi orang yang percaya. Karena apa yang janji Tuhan ini, perkataannya telah digenapi. Padahal Bapak Ibu sahabatku yang terkasih perlu ketahui, banyak orang berkata untuk memberi janji, tetapi apa? Ujung-ujungnya tidak kunjung tiba. Alias apa? Janji pepesan kosong. Kalau pepesan yang ada isinya ikan teri sama oncom, atau pepesan yang dikatakan ada pepesan ayamnya, ya, atau jeroannya, masih enak bukan? Kita masih menikmatin makan. Tapi ini orang seringkali ngomong sih tinggal ngomong, janji sih tinggal janji. Seperti itu artis lagu Chris Marantika, Ruri Marantika, lagunya memang lidah tak bertulang. Tuh, 1000 janji diucapkan, tapi hanya di bibir saja. Tapi kita lihat, kita boleh bangga memiliki Tuhan Yesus. Pada waktu itu memang mereka antara ada yang percaya dan tidak bahwa Yesus itu adalah Mesias, kecuali murid-murid pada waktu itu ada beberapa yang memang dengan kokohnya dia percaya Yesus adalah Mesias. Tapi belum tentu semua. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih? Disinilah peranan Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Bahwa perkataannya dia akan genapi. Tetapi janji Tuhan Yesus tidak mendatangkan pengharapan yang kosong. Ingat baik-baik. Janji Tuhan Yesus tidak mendatangkan pengharapan yang kosong. Jadi ketika kita mengalami masalah persoalan, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus sudah berkata bahwa ketika kita berbeban berat, hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Apa yang terjadi? Ketika orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan. Luar biasa. Dia sudah membuktikan hal semua itu. Pada waktu masa dia berjalan selama 3,5 tahun lamanya untuk memberitakan kabar baik dengan murid-muridnya, banyak orang yang ditolong. Banyak orang yang mendapatkan mujizat kesembuhan. Banyak orang yang dapat pemulihan. Dan di situ Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang baik. Ingat pada waktunya Yesus mengajar dengan murid-muridnya, dia sudah sampaikan 4 kali berkata akan menderita mati di kayu salib. Sampai salah satu muridnya yang bernama Petrus, Yesus jangan ngomong begitu. Ngapain kamu ngomong begitu? Sepertinya itu tabu ngomong yang tentang kematian. Makanya Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau iblis darimu. Karena apa? Karena untuk menggagalkan seolah-olah Tuhan Yesus tidak akan melaksanakan tugasnya. Karena pikiran Petrus adalah pikiran manusia biasa. Seperti kalau kita nih masih dalam lingkungan dengan keluarga, dengan teman-teman, atau dengan adat istiadat, kalau ngomong kematian, tabu. Jangan. Kamu jangan ngomong kematian. Seolah-olah takut dengan kematian. Padahal kematian itu biar gimana pun tidak bisa dihalangin. Kematian itu tidak bisa dirintangin. Kalau sudah waktunya ya sudah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Ya, di sini sudah ditegaskan 4 kali Yesus berkata, dikutip oleh
Rasul Matius bahwa ia akan menderita. Itu di dalam Matius pasal 16 ayat 21. Itu lihat perikopnya. Yang pertama, Yesus berkata bahwa dia akan menderita. Dan Matius pasal 17 juga ditekankan lagi pada waktu Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada orang banyak, tapi dia juga selipkan kata-kata ini. Ya, Matius pasal 17 ayat 23 sampai 23. Terus ketiga kalinya Matius pasal 20 dia juga ngomong yang sama. Nah, sahabatku yang terkasih, bahwa dikatakan Matius 20 ayat 17-19 juga sama. Matius 17 ayat 22 berkata apa? Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23-nya, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi dia berpikir, waduh, Tuhan yang aku sanjung ini bakal mati juga nih. Tapi dia nggak ngerti kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu rencana yang indah yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang berdosa. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu dikatakan, mari kita simak perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, di dalam ayat 6 tadi dikatakan apa? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7-nya yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8-nya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tapi satu hal, kita mau bahas hari ini tentang bagaimana perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus genapi dari perkataannya? Ada 3 hal. Jadi bukan hanya Yesus ngomong kosong. Bukan Yesus ngomong seperti pepesan kosong. Bukan ngomong asal ngomong saja. Tapi janji Tuhan Yesus, perkataannya ini digenapi. Maka saya melihat, saya mengupas firman Tuhan ini, bahwa ada 3 hal apa yang terjadi yang dikatakan perkataannya telah digenapi. Karena disinilah puncak akhir dari orang percaya menjadi satu keberuntungan yang pasti. Bukan yang hanya semu, tetapi ini sesuatu kepastian yang nyata, yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwa inilah kemenangan orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan apa? Dia berkata bahwa akan diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Betul? Ya, perkataan Tuhan Yesus nih. Jadi pada waktu itu dia sudah bilang sama muridnya, aku akan menderita, aku akan diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa, dan aku akan disalibkan, akan disitulah aku mati. Tapi ketika aku mati, aku akan bangkit hari yang ketiga. Jadi ada 3 hal yang kita bahas di sini. Yang pertama, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Yang kedua, disalibkan. Ya, jadi matinya aja dipilih tuh, disalibkan tuh. Yang ketiga, bangkit hari ketiga. Ya, kenapa bangkit hari ketiga? Nanti kita lihat ulasannya. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa apa? Dikatakan tadi anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kenapa? Kenapa masih orang yang berdosa? Jadi anak manusia ini Yesus menyerahkan dirinya ke tangan orang yang berdosa. Di sini saya melihat yang pertama, karena Tuhan Maha Mulia dan Tuhan yang menciptakan manusia serupa segambar dengannya, jadi dia itu pada saat itu dia mengatakan dirinya adalah Maha Mulia, maka kalau dia turun langsung ke dunia, dia tidak ada satupun orang yang akan sanggup melihat Tuhan.
pasti otomatis tidak ada yang hidup. Karena kemuliaan Tuhan luar biasa. Maka itu Tuhan dalam kemahamuliaannya itu, dia harus menjadi manusia. Jadi yang kedua, Tuhan harus menebus dosa manusia, kalau tidak manusia akan binasa. Maka itu dia harus turun jadi manusia. Kenapa dikatakan tadi bahwa Tuhan menyerahkan kepada orang-orang berdosa? Karena orang-orang yang berdosa ini adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia serupa segambarnya. Nanti saya akan jabarkan ya. Nah, terus yang ketiga, oleh karena itu Tuhan harus turun ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib seperti orang yang kena kutuk. Yang keempat, Tuhan ingin mengingatkan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat. Jadi maka itu dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang berdosa ini sebenarnya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, sahabatku. Jadi pertama, Tuhan itu maha mulia. Kita tahu Tuhan maha mulia. Ya, itu lingkaran kuning, Tuhan maha mulia. Dan saat itu Tuhan menciptakan iblis. Iblis itu sebenarnya namanya bukan iblis. Dia itu panglima besar malaikat yang diciptakan sebagai malaikat panglima. Namanya Azazel, ya, Azazil. Nah, ini sayangnya iblis ini dia itu tiba-tiba dia ingin menyamai Tuhan. Timbul kesombongannya, dia merasa bangga diri. Disitulah ada sesuatu pelanggaran hukum. Dan inilah makanya panglima besar malaikat ini namanya Azazil ini dibuanglah, dihukum sama Tuhan. Maka dia turun ke bumi, disebut namanya iblis. Dia adalah penyesat dan tidak ada pengampunan. Lain dengan manusia. Manusia pada saat Tuhan melihat Taman Eden kosong, dia menciptakan Adam dan Hawa. Dan perkataan Tuhan Yesus ini bukan perkataan saja, perkataan Tuhan bukan perkataan saja dia ciptakan manusia, tapi dia pakai dengan cara karyanya dia bangun serupa segambar dengan dia. Bahkan dia hembuskan rohnya kepada manusia itu, menjadi manusia itu hidup. Lain dengan panglima besar malaikat itu, dia hanya perkatakan, jadilah malaikat ini. Maka malaikat itu jadi. Tapi kalau manusia, dia buat serupa segambar dengan Tuhan. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, oleh kenapa? Tipu daya iblis ini, maka dikatakan manusia akan mendapatkan maut, kematian. Betapa sedihnya Tuhan yang telah menciptakan sempurna, tapi gagal karena tipu daya iblis ini. Tapi Tuhan tidak kalah akal, sahabatku. Dan Tuhan tetap mau menebus manusia ini. Ya, Tuhan mau menebus kesalahan manusia ini. Dengan cara apa? Dia turun menjadi manusia. Dan disitulah kasih karunia Tuhan. Dia tanggung dosa manusia. Dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Maka diserahkanlah dirinya kepada manusia. Dia tidak mungkin dia serahkan dirinya, kematiannya kepada iblis. Tidak mungkin, karena iblis itu adalah seterunya. Dan kalau manusia, walaupun dia berdosa, tapi dia keliru karena tipu daya iblis. Bukan semata-mata manusia itu membangkang kepada Tuhan. Nah, disinilah perbedaannya, sahabatku yang terkasih. Dan akhirnya saya melihat di sini bahwa ternyata nubuatan perkataan Yesus ini harus dijalankan. Karena kalau tidak, sia-sialah setiap orang percaya. Jadi kita orang yang percaya ini akan sia-sia kalau tidak Tuhan jalankan apa yang nubuatan yang diperkatakannya itu.
4 kali dia berkata kepada murid-muridnya, dia harus menderita, harus mati di kayu salib, dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi juga kita harus ketahui, tidak ada satupun manusia atau makhluk lain yang bisa mematikan Yesus. Jadi Yesus bukan kalah kepada siapa manusia atau kepada makhluk, tapi dia memang ikhlas, rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan tidak menyerahkan, Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia belum tentu mati. Inilah bahwa kita tahu Tuhan yang sebagai manusia itu 100%, tapi kita tahu Tuhan yang maha mulia itu yang turun ke dunia. Maka itu sahabatku yang terkasih, jadi Yesus yang menyerahkan nyawanya di hadapan manusia berdosa. Hanya kepada manusia. Karena apa? Untuk menyadari betapa perlunya orang yang berdosa ini menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus yang menanggung dosa manusia dengan darah dan nyawanya, dan menjadi peringatan bagi setiap orang percaya. Kesaksian kisah nyata ada di dalam kitab Markus. Kita lihat. Markus pasal 15 ayat 39 berkata apa? Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya itu nyahnya itu adalah Yesus, dia melihat matinya Yesus, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Artinya Yesus yang tidak ada salahnya. Benar-benar dia murni, tidak ada salahnya. Tapi dia dianiaya begitu rupa seperti orang yang terkutuk. Betapa menyedihkan kalau kita melihat kejadian pada waktu Jumat Agung, ya. Nah, sahabatku yang terkasih, itulah makanya Tuhan menyerahkan nyawanya kepada manusia. Ya. Bukan dibunuh oleh manusia, tapi dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia menyerahkan nyawanya, pada waktu di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Begitu mengasihinya Tuhan. Padahal dia disiksa menderita luar biasa. Wow, kalau kita melihat itu kejadian itu, kita selalu akan menangis betapa menderitanya Tuhan Yesus. Oleh kenapa? Oleh karena kita akan dosa-dosa manusia ini. Maka itu bagian kedua kita lihat. Kenapa dia harus disalibkan? Nubuatan Yesaya lebih kurang pada 700 tahun sebelum Masehi, artinya sebelum zaman Tuhan Yesus, itu 700 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, ia dihina. Ternyata ia ini, kalau zaman dulu orang belum tentu mengerti tentang siapakah ia itu. Ya. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Ternyata ia itu adalah Yesus. Jadi itu dinubuatkan bahwa nanti akan datang Mesias, tapi dia akan mengalami penderitaan. Ketika dia sebagai Mesias menebus manusia dengan kesalahan dosa manusia, ditanggungnya, maka itu dia harus dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, bayangkan kalau begitu wajahnya begitu hancur. Ya, bentuknya begitu hancur. Coba saudara bayangkan bahwa itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ayat keempatnya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi orang-orang berkata mungkin ini orang kena kutuk. Kena tulah artinya kutuk ya. Persamaan tulah itu sama kutuk sama ya, persamaan ya. Nah, jadi disitulah bentuk mati Tuhan Yesus ternyata harus di kayu salib. Kalau tidak, kan bisa saja pada saat itu Kaisar Roma
bisa bilang saja, penggal kepalanya, ya, mati segera, kan bisa saja. Tapi itu sudah dinubuatkan bahwa dia harus menderita dan sengsara. Dan ternyata, ya, mengapa Yesus bersedia disalib? Karena dengan hukumannya, hukuman penyaliban ini sesuai dengan perkataan dan nubuatan-nubuatan yang telah dikeluarkan. Maka itu Yesus tidak melawan. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ke tempat pembantaian. Tidak bisa mengeluh, tidak bisa apa, ikut saja. Padahal kalau Tuhan Yesus mau berontak, Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu, bisa saja. Karena dia walaupun dia dikatakan 100% manusia, tapi juga dia adalah Allah. Nah, disinilah kita bisa lihat. Jadi, mengapa Yesus bersedia disalib? Satu, harus terjadi sesuai nubuatan Nabi Yesaya. Kedua, harus alami penderitaan dan hinaan. Karena penderitaan dan hinaan ini dia ambil alih. Umat manusia yang dikatakan sudah hilang kemuliaannya karena dia melakukan dosa kesalahannya. Maka hidupnya umat manusia pada zaman itu dia menderita dan penuh hinaan. Dan Tuhan ambil alih semuanya. Jadi penderitaannya dia harus alami, hinaan dan olok-olokannya diludahi dan segala macam dia menerimanya. Dan yang ketiga, harus dilihat orang banyak bahwa Yesus yang tidak ada salahnya rela menderita untuk menanggung penderitaan sakit penyakit dan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Jadi benar dikatakan bilur-bilurnya menyembuhkan orang yang sakit. Luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus lakukan itu bukan semata-mata ya, bahwa bukan ada kaitan ritualnya. Justru ada kaitan ritualnya, Saudara. Apa yang dia lakukan itu semua ada kaitan ritualnya. Untuk apa? Segala apapun manusia yang mengalami masalah, penderitaan, sakit penyakit, sekujur tubuhnya diambil alih semuanya itu. Tuhan Yesus yang merasakan. Oh, mengerikan sekali. Dan keempat, menyadari orang-orang yang berdosa akan perbuatannya dan menjadi bertobat. Seperti kepala pasukan tadi. Ketika dia katakan, sungguh benar, dia orang yang layak, yang dikatakan orang yang suci. Karena dia tidak ada salahnya. Dan kematiannya betul. Dia adalah anak Allah. Sehingga ada pertobatan saat itu. Yang kelima, membuktikan Yesus teladan taat atas perintah Bapa. Taat sampai mati menjalankan tugasnya. Ini satu contoh teladan bagaimana kita sebagai orang percaya. Bahwa kalau kita percaya kepada Bapa, kita juga harus taat sampai mati. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yang keenam, dia bayar harga untuk manusia agar tidak binasa. Maka itu dia bersedia mati di kayu salib. Jadi di situ lengkap sudah penderitaannya. Di situ lengkap sudah penghinaannya. Di situ lengkap sudah orang mencemohnya. Bahwa dia seperti orang yang kena kutuk. Karena orang yang disalib itulah yang dikatakan yang sesuai. Hukuman itu sesuai. Ya, maka itu sahabatku yang terkasih, kalau seandainya kita sudah percaya pada Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap memikul salib? Ini menjadi pertanyaan hari ini. Tuhan Yesus sudah menjadikan contoh teladan. Dia setia sampai mati dan siap memikul salib. Betapa beratnya salib. Manusia seluruhnya ditanggung. Diambil alih sama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, maka dia memperoleh selamat. Seperti firman Tuhan katakan,
Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus itu berlaku kepada orang yang percaya. Maka orang yang percaya itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kematian Tuhan Yesus berlaku bagi ketika orang tidak mau percaya padanya, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus dan dia tidak memperoleh apa-apa. Tapi berbahagialah orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka kematian Tuhan Yesus itu sangat bernilai, sehingga memperoleh keselamatan buat kita orang yang berdosa. Nah, Matius pasal 10 ayat 38 berkata apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini suatu tantangan, Bapak Ibu. Ketika kita sebagai orang yang percaya, siapkah kita memikul salib? Jangan dikit-dikit ketika kita ada masalah, waduh, kok Tuhan kasih saya pikul salib? Waduh, pokoknya kalau ada masalah bilang, wah ini beban. Padahal pikul salib itu ya bukan semata-mata masalah persoalan aja, tapi pikul salib itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa ya menetralisirkan keinginan-keinginan dunia kita. Itu pikul salib. Di sisi lain pikul salib juga ketika pada saat penderitaan itu datang, apakah kita bisa mengucap syukur? Seperti tadi ada saudara kita yang sedang sakit. Dia sampai 12 kali dioperasi. Ini hal yang mau ke-13 kali. Dan itu sepertinya dia memikul salib. Dia orang percaya. Tapi satu hal, apakah itu menjadikan sesuatu momen penting bahwa kita bisa melakukan mengucap syukur, ataukah kita bersungut-sungut? Hati-hati. Jadi di sini ketika kita memikul salib, artinya kita bisa menguasai diri kita. Menetralisirkan keinginan dunia kita. Maka disitulah kita akan dikatakan Matius 11 ayat 30, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau Tuhan berikan bukan artinya membuat kita susah, membuat kita menjadi tidak berdaya. Tapi Tuhan katakan, ketika itu engkau akan bisa memuliakan Tuhan. Karena pikul salib itu mungkin sepertinya ada satu tantangan, rintangan. Tapi di balik rintangan, di balik tantangan itu, ada kemuliaan Tuhan diperlihatkan. Dan makanya itu tidak heran dikatakan, kalau Tuhan yang memberikan, maka itu adalah enak dan bebannya pun ringan. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir, aduh kok tega amat ya Tuhan. Ini kan saya begini, berat rasanya. Tapi Tuhan bilang, apa yang dipasang itu adalah enak dan bebannya pun ringan. Tidak ada satupun yang dikatakan melebihi kekuatannya sendiri. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu kita harus betul-betul bagaimana menyikapinya. Ya. Jadi itu salib, ya. Bahwa dikatakan pengorbanan Tuhan Yesus begitu menderitanya sehingga dia seperti orang kena kutuk, tapi semuanya itu demi keselamatan kita. Amin. Nah, bagian ketiga. Bagian ketiga ini dibangkitkan pada hari ketiga. Apa artinya? Jadi, yang pertama saya melihat, maut tidak berkuasa atas kematian Yesus. Jadi di situ dikatakan, dia bangkit hari yang ketiga. Ternyata maut itu tidak bisa menguasai kematian Tuhan Yesus. Buktinya dia bangkit.
Roma 6 ayat 19, Roma 6 ayat 9 berkata apa? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai ayat 55, maut telah ditelan dalam kemenangan. Selesai, maut tidak bisa menguasai lagi. Maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus bukan semata-mata dia mati begitu saja, tapi dia membawa kemenangan. Dan ayat 55-nya berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dijabarkan oleh Rasul Paulus. Dia melihat bagaimana maut tidak bisa menguasai kematian Tuhan Yesus. Disitulah Rasul Paulus bangga kepada Tuhan Yesus. Maka dia sehingga pada waktu dia bertobat dan dia menjadi laskar Kristus dan dia menjadi rasul, di situ militan yang dia lakukan. Dia tidak tanggung-tanggung. Mati hidupnya semua buat Tuhan. Luar biasa. Padahal dulu Paulus itu adalah si Saulus yang jahat. Si Saulus yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan Yesus. Ya, yang tidak sedikit yang dibunuh dan tidak sedikit yang dimasukin penjara, disiksa. Pokoknya dia kejam. Dia merasa benar. Dia memegang dia membela seolah-olah Taurat itu benar. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia memberikan kesempurnaan bagi Taurat itu adalah hukum kasih. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu mari sahabatku. Kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Siapa yang tahu? Ini saya sudah kupas di sini, saya sudah tulis. Karena dia memberitakan Injil ke dunia orang mati. Itu yang disebut bahasa Ibrani Gehana, atau bahasa Yunaninya Hades. Itu Gehana atau Hades itu adalah neraka sementara. Yang seperti neraka sementara, bukan neraka yang abadi. Ya. Tapi kalau orang yang hidup yang benar, dia akan transit di Firdaus. Belum masuk ke surga. Nah, disinilah 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 dijabarkan oleh Rasul Petrus. Ayat 19-nya berkata apa? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi Yesus pada waktu mati, dia masuk di dalam kekelaman. Di situ dia berjalan menginjil, memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yang pada zamannya, ayat 20, adalah orang-orang roh-roh itu mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Maksudnya bukan Nuh yang tidak taat ya. Pada zaman Nuh mereka tidak taat kepada Allah. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi jangan salah, bukannya Nuh yang tidak taat, tetapi pada waktu zaman Nuh itu mereka tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sudah mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, artinya semua mati. Nah, kemana itu? Pemberitaan Mesias belum ada. Maka itu wajib Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dan dia memberitakan penginjilan tentang keselamatan. Nah, rahasianya perkara dia mau bertobat, gak bertobat, kita tidak bisa prediksikan di Alkitab. Tidak ada. Ya. Tapi kewajibannya Tuhan memberitakan itu dijelaskan oleh Petrus. Nah, kelanjutannya bagi arwah-arwah yang sudah mati itu kita tidak perlu tahu. Itu rahasia Tuhan. Amin. Cuman maksudnya saya mau jabarkan hari ketiga itu bangkit, ternyata Tuhan Yesus memberitakan Injil dulu. Jadi dia bukan semata-mata mati begitu saja. Tapi dia tidak dikuasai oleh maut. Nah,
sahabatku yang terkasih, jadi kebangkitan Yesus adalah intinya membuktikan apa? Satu, kuasa maut telah dipatahkan. Ya, 1 Korintus pasal 15 tadi ya, ayat 54b sampai 55. Yang terus kedua, manusia yang berdosa telah ditebus. 1 Korintus 6 ayat 20. Telah lunas dibayar. Ya. Manusia yang berdosa telah ditebus. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, manusia ini yang berdosa ini telah lunas dibayar. Terus yang ketiga, membuktikan adanya pengharapan bahwa ada kebangkitan bagi setiap orang percaya. Jadi ada pengharapan. Jadi sungguh-sungguh kita orang percaya ini bahwa ada pengharapan yang pasti. Bahwa kebangkitan itu sudah terbukti ada, maka nanti suatu hari kelak yang mati semua akan dibangkitkan. Terus yang keempat, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 16. Perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada kata dikatakan gagal. Ya. Apa yang Tuhan perkatakan itu akan terjadi. Lain dengan manusia. Kalau manusia bisa saja gagal. Bisa saja dia mungkir. Tapi Tuhan tidak bisa mungkir dalam hal janjinya. Maka itu kesimpulannya, perkataannya telah digenapi ini, kita renungkan dari awal sampai akhirnya bahwa saya menyimak hari ini. Kesimpulannya, perkataannya telah digenapi ini, yaitu pertama, Tuhan telah menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Yang ketiga, Tuhan telah bayar lunas dosa manusia. Yang keempat, Tuhan beri pengharapan pasti. Yang kelima, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang keenam, Tuhan memberikan pemulihan. Yang ketujuh, Tuhan memberikan keselamatan yang kekal. Inilah kiranya firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah berbicara dan kami boleh mengerti saat ini kenapa Engkau mau mati di kayu salib. Dan ternyata Tuhan Yesus membuktikan semuanya ini, menjalankan apa yang sudah dinubuatkan, dan juga perkataan Yesus sendiri bahwa dia akan mati dengan menderita dan harus mati di kayu salib seperti orang yang terkutuk. Itu semua Tuhan sendiri yang berbicara sehingga semuanya itu boleh terlaksana. Ya Tuhan, alat-alat yang dilakukan oleh orang Romawi ini sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena di situ mendatangkan sesuatu nilai spiritual. Nilai-nilai yang luar biasa sehingga kepala pasukan saja sehingga mengaku sungguh benar orang ini bahwa dia adalah anak Allah. Sehingga ada pertobatan. Dan Tuhan juga berkata pada saat dia mau menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan dia sejajarkan kepada para penyamun yang layak dia harus disalib. Begitu diolok-oloknya Tuhan Yesus. Dan ini semua adalah perkataannya Yesus sendiri. Bahwa dia harus menderita dan mati di kayu salib. Dan di situ kami baru mengerti Tuhan. Bahwa ada makna-maknanya apa yang dilakukan sesuai perkataanmu ini Tuhan.
Engkau menyerahkan diri kepada manusia yang berdosa. Supaya orang-orang yang berdosa ini mengerti bahwa ada penebusan dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa mengerti bahwa Tuhan Yesus sayang kepada manusia karena manusia adalah ciptaannya Dia. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada manusia yang berdosa. Dan Tuhan menyerahkan dirinya untuk disalib. Dan juga Tuhan membuktikan dirinya bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Kami bangga. Kami tidak sia-sia percaya pada Engkau. Karena Engkau nyatakan maut telah Engkau telan. Maut tidak bisa menguasai lagi kepada orang yang percaya. Karena keselamatan Tuhan sudah jamin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan sia-sia hidup kami percaya pada Engkau. Karena nyata sungguh kebangkitan sudah terjadi. Engkau hidup untuk kami sebagai orang-orang yang berdosa mendapatkan keselamatan. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih firman-Mu ini. Hamba sudah berhenti berbicara, biarlah firman ini tertanam kepada semua yang mendengar. Baik yang di Zoom ini maupun juga mungkin di multimedia yang lain atau di YouTube. Kami percaya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin.